Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya hari ini. Dan secara saya menyampaikan selamat Paskah, hari di mana kita merayakan Tuhan kita Yesus bangkit dari kematian dan Dia telah menang atas maut. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkenan dengan itu hari ini saya akan berbicara atau memberi judul firman Tuhan, Yesus bangkit mengalahkan maut. Mari sama-sama kita katakan 2, 3. Yesus bangkit mengalahkan maut. Puji Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka firman Tuhan kita masing-masing. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang menceritakan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Keempat Injil menulis peristiwa yang sama, dan hari ini saya akan memilih salah satu bagian penulis Injil, yaitu penulis Injil Markus. Dan kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Injil Markus pasal 16 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Injil Markus pasal 16 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita akan melihat Alkitab kita. Judul perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Di tempat saudara masing-masing hari ini, saya mengajak kita semuanya untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Kita akan mulai baca ayat pertama sampai ayat yang paling terakhir, yaitu ayatnya yang ke-8. Sama-sama kita baca 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan memulihkan batu itu bagi kita dari itu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang besar, memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian bunyi firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah bagi setiap kita yang dengan setia merenungkan firman Tuhan, memelihara firman ini sambil mempraktikannya dalam kehidupan kita. Dan Alkitab berkata, diberkatilah bagi setiap mereka yang melakukan hal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita firman Tuhan yang kita baca ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi ketika Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Alkitab berkata bahwa peristiwa kematiannya itu pertama-tama disaksikan, dilihat oleh para wanita atau orang-orang yang selalu ada bersama-sama dengan dia. Dikatakan di sini bahwa para wanita itu diantaranya Maria Magdalena atau Maria Magdala dan Maria ibu Yakobus serta Salome.
Mereka membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi yang meninggal atau yang mati. Mereka harus merempah-rempahi mayat itu, dan mereka memberikan minyak narwastu atau minyak wangi yang sangat mahal. Saudara, dan Alkitab berkata setelah peristiwa hari Sabat selesai, pada hari Minggu pagi-pagi sekali, dikatakan bahwa para wanita ini mereka segera pergi berlari-lari ke kubur Yesus. Tetapi apa yang terjadi di sana? Alkitab mengatakan bahwa ternyata dari kejauhan mereka melihat bahwa pintu kubur Yesus itu telah terbuka, telah terguling, ya, batunya. Saudara tahu bahwa dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa penutup kubur Yesus itu tidak bisa dibuka oleh satu manusia secara normal. Tapi dikatakan bahwa begitu berat kubur itu atau penutup kubur itu bisa terbuka itu kecuali ada 20 laki-laki atau 20 pria yang kuat bisa menggulingkannya. Dan inilah yang menjadi problem persoalan para wanita ini. Dikatakan dalam perjalanan mereka untuk menuju ke kubur itu, mereka masing-masing berkata satu dengan yang lain, kira-kira siapa di antara kita yang bisa membuka kubur itu? Karena batu itu dikatakan sangat berat, ya kan? Dikatakan di sini bahwa dikatakan bahwa di sini di dalam ayat yang keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu itu, batu yang memang sangat besar itu telah terguling. Saudara, memang ini membuat mereka sangat heran. Siapa gerangan yang memiliki kekuatan yang ekstra yang luar biasa yang bisa menggulingkan penutup kubur Yesus itu? Sedangkan tadi dikatakan bahwa begitu beratnya penutup kubur itu, maka yang bisa mampu menggulingkan itu terkecuali kalau ada 20 orang laki-laki yang kuat bisa menggulingkan. Nah, saudara, dan kita melihat Injil Matius atau Matius menulis bahwa ternyata Alkitab berkata bahwa malaikat Tuhan itu turun, terjadi gempa bumi yang dahsyat dan luar biasa. Dan ketika Yesus itu bangkit, saudara, lalu malaikat itulah yang membuka kuburnya. Saudara, pertanyaannya bagi kita, apakah ketika kubur itu baru Yesus itu keluar dari sana? Ketika pintu itu terbuka, baru Yesus itu bisa keluar dari kubur itu? Saya kira tidak. Karena kebangkitan Yesus itu bukan lagi dengan tubuh secara jasmania yang sangat terbatas, tetapi kebangkitan Yesus itu dengan tubuh rohani, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan saya yakin, saudara, bahwa Yesus itu sudah tidak ada dalam kubur itu, mayatnya sudah tidak ada dalam kubur itu, atau tubuhnya sudah tidak ada. Malaikat turun itu membukakan supaya para wanita ini bisa masuk, melihat, menyaksikan, dan membuktikan bahwa memang Yesus itu telah bangkit, bahwa memang Yesus itu sudah tidak ada di dalam kubur itu. Ini peristiwa, saudara. Inilah peristiwa kebangkitan, dan itu yang kita biasa sebut dalam pujian kita hari kemenangan bagi kita. Saudara, hari di mana Yesus menang atas maut. Pagi-pagi sekali Yesus bangkit dari kematian, dan itu menang atas maut. Tubuhnya tidak bisa hancur, tidak bisa busuk, ya seperti manusia biasa. Karena memang dia adalah Tuhan. Haleluya. Maut dan kerajaan maut tidak berkuasa atas tubuhnya. Dia diubahkan dan dia dibangkitkan. Haleluya.
Saudara yang dikasih Tuhan, inilah hari Paskah bagi kita. Paskah itu adalah hari kemenangan. Saya kembali mengulangi saudara. Paskah dalam perjanjian lama atau Paskah yang biasa dirayakan oleh orang-orang Yahudi, bahkan sampai pada hari ini pun mereka masih merayakan Paskah yang sama, seperti apa yang ditulis dalam perjanjian lama. Saudara, Paskah dalam perjanjian lama itu adalah tanda keselamatan dari tulang ke-10, dan tentunya kita sudah tahu tulang ke-10 itu adalah tulang kematian. Dikatakan bahwa seluruh anak-anak sulung, baik itu anak-anak sulung orang-orang Mesir maupun anak sulung ternak mereka, binatang mereka, itu semuanya ditulah hidup mati, saudara. Itulah Paskah. Nah, makanya Alkitab mengatakan di dalam kitab Keluaran bahwa pada malam hari itu mereka harus menyembelih domba Paskah, anak domba yang tidak bercacat celah, atau bisa juga kalau tidak ada domba, bisa juga kambing jantan, saudara. Dan darah binatang itu dikatakan mereka harus mengolesi setiap pintu-pintu rumah mereka. Ya saudara, setiap pintu mereka, orang-orang Israel. Darah binatang itu saudara, yang diolesi di depan pintu itu adalah tanda keselamatan dari kematian, yang dimana ketika malaikat mau melewati tanah Mesir, kalau dia melihat ada tanda darah di sana di depan pintu mereka, dia mau pintu, maka malaikat itu akan lewat dari sana, saudara. Makanya dikatakan Paskah itu artinya dilewati atau dilompati dari maut. Paskah itu artinya dilewati atau dilompati dari maut. Nah, makanya dikatakan pintu-pintu orang-orang Mesir, orang-orang Israel itu ada darahnya, dan ketika malaikat mau melewati atau tulah itu melewati tanah Mesir, dia melihat ada darah. Oh, berarti ini tanah Betlehem, darah anak domba, maka dia lewat, saudara. Jadi perayaan Paskah dalam perjanjian lama itu memperingati hari di mana bangsa Israel itu diselamatkan dari maut, dari kematian, atau juga mereka memperingati hari di mana mereka akan dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir. Jadi mengingat kembali peristiwa di mana orang-orang Israel itu selamat dari kematian dan juga pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Itulah Paskah orang Yahudi. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, sedangkan Paskah dalam perjanjian baru atau Paskah yang sedang kita rayakan pada saat ini, itu adalah tanda keselamatan atau pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Kalau dulu dalam perjanjian lama, Paskah orang Yahudi memperingati di mana mereka telah diperbudak oleh orang-orang Mesir, dan pada malam itu adalah malam pembebasan mereka. Makanya ada tanda tulah itu, dan maut itu melewati. Pembebasan mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Nah, sedangkan Paskah yang kita rayakan adalah perjanjian baru. Paskah yang kita rayakan bukan lagi Paskah seperti dirayakan orang-orang Israel dulu, tetapi lebih dalam lagi dikatakan Paskah adalah tanda keselamatan, tanda pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Kalau dulu dalam perjanjian lama itu darah itu yang diolesi di depan pintu mereka masing-masing, sekarang ini darah itu bukan lagi darah binatang, tetapi darah Yesus yang tertumpah dari atas kayu salib itu mengalir ke bumi. Dia mengalir dari atas salib, dia mengalir dan jatuh ke atas muka bumi ini, menjadi tanda keselamatan manusia
menjadi tanda pembebasan manusia dari dosa, menjadi tanda pemulihan, menjadi tanda bahwa kita telah dibebaskan dari segala perbudakan dosa. Bukan lagi perbudakan Mesir, tapi perbudakan dosa, saudara. Sehingga Rasul Paulus tulis dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dikatakan bahwa Yesus juga itu disebut anak domba Paskah yang disembelih, seperti yang dicatat di dalam Wahyu pasal 5 ayat 7 dikatakan anak domba yang tersembelih. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah Paskah yang sesungguhnya kita rayakan. Bukan lagi merayakan perbudakan manusia, tapi kita merayakan di mana kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Amin, saudara. Jadi luar biasa. Inilah Paskah. Darahnya itu yang tercurah dari atas salib, mengalir turun sampai ke bumi, melenyapkan, membebaskan, mengampuni, membenarkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita masing-masing. Itulah saudara yang dikasih Tuhan. Makanya gereja kita ini, saudara, selalu beribadah hari Minggu, karena firman Tuhan katakan Yesus itu bangkit menang atas maut pada Minggu pagi, saudara. Hari Minggu Yesus bangkit, dan itulah tandanya setiap kita orang-orang Kristen beribadah pada setiap hari Minggu. Bukan lagi hari Sabat Yahudi, saudara, tapi beribadah setiap hari Minggu. Dan ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Setiap hari Minggu kita ibadah, itu memperingati Paskah, hari kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Pesta, setiap berpesta hari kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, itu hari Minggu, saudara. Makanya setiap hari Minggu kita datang beribadah di gereja. Seperti hari ini kita kembali mengingat peristiwa yang terjadi. Amin, saudara. Ini luar biasa. Dan inilah Paskah yang sedang kita rayakan hari ini, saudara. Paskah artinya itu kemenangan, menang atas maut, menang atas kematian, saudara. Haleluya, menang atas kematian. Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, apa urgensinya sehingga Yesus itu harus bangkit dari antara orang mati? Atau mengapa Yesus harus bangkit dari kematian, saudara? Hal yang pertama yang kita tahu itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah 100%. Maut tidak berkuasa atas dia. Haleluya. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit-bangkit, apa bedanya dengan manusia-manusia yang lain? Apa bedanya dengan kita? Kita mati dan tidak bangkit-bangkit lagi, saudara. Makanya firman Allah berkata bahwa Daud, bapak kita, itu telah mati, tetapi kuburnya sampai hari ini masih ada. Artinya Daud, sekalipun dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia orang yang takut akan Tuhan, tapi pada saat dia mati, kuburnya masih ada sampai hari ini. Itu menandakan dia manusia biasa. Abraham, bapak leluhur kita, juga telah mati, dan kuburnya sampai hari ini masih ada. Artinya tidak mati. Tetapi Yesus, dia telah mati dan bangkit, sekalipun kuburnya hari ini masih ada, tetapi mayatnya sudah tidak ada, dia sudah dibangkitkan. Itu perbedaannya. Itu menandakan bahwa Yesus itu adalah 100% adalah Allah. Dan itu membuktikan ketika Yesus tersalib, para tentara berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Peristiwa kematian dan kebangkitan itu sesuatu hal yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus tidak terjadi secara tiba-tiba. Tidak terjadi pada waktu itu saja. Tetapi peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati atau dari maut itu telah dibicarakan ribuan tahun sebelum terjadi.
dalam perjanjian lama, baik mulai dari kitab Kejadian sudah bicarakan, sampai kitab Mazmur dan kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, itu semuanya sudah dibicarakan, sudah dinubuatkan bahwa nantinya Yesus itu akan mati, dia akan dibangkitkan, bahkan dia akan naik ke surga nantinya, yang sedang kita menantikan 40 hari ke depan. Puji Tuhan saudara, kita melihat di sini, saudara, para nabi membicarakan hal itu. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, maka nubuat dalam perjanjian lama itu akan dianggap itu bohong. Firman dalam perjanjian lama itu akan dianggap itu sampah, tidak betul semuanya. Tetapi membuktikan bahwa Alkitab itu adalah ya dan amin, mulai dari kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru, itu tergenapi. Itu semuanya ternyatakan dengan kebangkitan Yesus ini, saudara. Kita melihat, saudara. Jadi kematian atau kebangkitan Yesus ini untuk menggenapi kitab nubuatan dalam perjanjian lama. Ya, saudara. Kita lihat salah satu nabi yang membicarakan hal itu adalah Nabi Yesaya. Saudara, kalau kita mau mengupas seluruh nabi-nabi yang membicarakan tentang hal ini, tidak akan cukup waktu kita, saudara. Tapi saya akan mengutip satu kitab yang betul-betul membicarakan tentang hal ini. Kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Saudara, kita melihat ini bagaimana penggenapan firman Tuhan ini ratusan tahun sebelum terjadi kebangkitan Yesus yang kita baca hari ini. Saudara, yang disaksikan oleh para wanita, Maria Magdalena, Maria dan Salome dan wanita yang lainnya, dan para murid-murid yang kita menyaksikan. Nabi Yesaya sudah membicarakan itu sebelum terjadi hal ini. Ini luar biasa. Coba baca Kitab Yesaya pasal 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ya, perhatikan di sini. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Itu siapa saja yang bisa dikatakan korban penebus salah? Itu tidak ada yang lain selain daripada Yesus itu sendiri sebagai anak domba Paskah yang disembelih, kata firman Tuhan. Dan Nabi Yesaya itu sudah menubuatkan apabila ia menyerahkan, dalam bagian yang dikatakan, tetapi Tuhan Yahweh berkehendak meremukkan dia dari kesakitan, ya kan? Di sini dikatakan. Terus dan dia menjadikan dia sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Ia akan melihat keturunannya. Siapa itu keturunan generasi sekarang ini? Saudara dan saya. Terus Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. perhatikan, umurnya akan lanjut, atau dalam terjemahan dikatakan umurnya ini akan berlanjut sampai kekal. Dia tidak sedang bicara umur manusia yang terbatas, tetapi umur ini yang dimaksudkan yang tidak terbatas, yang kekal. Umurnya akan berlanjut, dikatakan tidak berkesudahan dari kekal sampai kekal. Terus dan kehendak Tuhan akan terlaksana, nubuatan firman Tuhan akan terlaksana oleh karena dia, olehnya. Terus Sesudah kesusahan jiwanya, sesudah penderitaannya, terus ia akan melihat terang dan menjadi puas. wow, ia akan melihat terang. Inilah kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui kebangkitannya, kemenangannya atas maut, dikatakan. Sesudah jiwanya mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, saudara, sampai ia mati di atas kayu salib, dan ia akan melihat terang. Itu adalah kemenangan dari salib itu. Terus
Dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Ya, dia orang yang benar. Dia tidak berdosa. Ya, saudara. Dia mengambil dosa di dalam dirinya supaya kita yang berdosa ini dijadikannya tidak berdosa. Kita yang tidak benar ini dijadikannya benar. Kita yang harus dimurkai itu dijadikan tidak dimurkai. Kita yang tidak dikasihani dijadikan dikasihani oleh Sang Bapa. Itulah dikatakan hambaku itu sebagai orang yang benar, terus akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. ya, amin saudara, akan membenarkan banyak orang. Terus Dan kejahatan mereka dia pikul. saya suka katakan, dan kejahatan mereka dia pikul. Apakah ada seorang tokoh atau nabi besar sekalipun yang pernah tampil di atas muka bumi dan dia berkata, aku akan menanggung segala dosa, segala kesalahan dan pelanggaranmu. Aku yang tanggung, aku yang pikul. Tidak ada saudara. Tetapi hanya pribadi Tuhan Yesus itu sendiri yang ribuan tahun sebelum terjadi penyaliban, para nabi-nabi dalam perjanjian lama telah membicarakan hal ini. Mereka telah menubuatkannya bahwa nanti dia seorang yang benar, orang yang suci. Ia akan membenarkan begitu banyak orang. Dan bahkan dia berkata, dia memikul segala kejahatan, segala dosa manusia. Siapa? Hanya Yesus sendiri semata-mata. Tidak ada manusia. Saudara, kita tidak bisa, sekecil apapun dosa kita, tidak bisa kita menghapuskan. Makanya dasar kepercayaan orang Kristen itu iman kepada Yesus. Jadi dasar kita itu saudara, landasan kepercayaan kita itu adalah iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus yang tersalib itu, saudara. Bukan landasan iman kita karena perbuatan baik, bukan landasan iman kita karena apa yang kita lakukan, bukan. Landasan iman kita itu adalah iman kepada Yesus yang tersalib. Amin saudara. Haleluya. Terus, Sebab itu aku akan membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan, ya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, ya, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. ya, perhatikan di sini. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya. Ingat saudara, bahwa Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Ya, makanya di Yohanes tulis, pada saat mereka datang bertanya, siapa yang kalian cari? Mereka berkata, Yesus orang Nazaret. Dan Yesus berkata, akulah dia. Dan seketika itu juga orang-orang yang datang akan menangkap dia, semua rebah jatuh kepada. Haleluya. Makanya ketika ia ada di pengadilan, Pilatus berkata, aku berkuasa membebaskan hari ini. Aku juga berkuasa menjatuhkan engkau hukuman mati. Seakan-akan Pilatus berkata bahwa nyawanya itu ada di tangannya dia. Tetapi Yesus berkata, tidak ada satu orang pun yang berkuasa atas nyawaku, tetapi aku sendiri berkuasa atas nyawaku sendiri. Kalau aku membebaskan diri dari hukuman mati ini, gampang. Saya bisa memanggil para malaikat yang surga turun dan mereka pasti akan berperang juga. Tapi dia tidak perlu, saudara, karena dia punya visi yang ilahi. Makanya di sini dalam perjanjian lama, Nabi Yesaya sendiri sudah berkata bahwa yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya. Di dalam terjemahan Alkitab dikatakan ia telah menyerahkan nyawanya sendiri ke dalam maut atau ke dalam kematian. Ia rela menyerahkan dirinya supaya ia mati di atas dosa. Terus, Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, ya, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, ya, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. kami saudara jelas sekali. Jadi Nabi Yesaya ini secara jelas sekali ia membicarakan, ia menubuatkan tentang kematian dan kebangkitan
disamakan dengan dia. Saudara, ketika dia ada di pengadilan, Pilatus berkata, kamu pilih yang mana? Yesus orang Nazaret itu dibebaskan para perayaan pada hari Sabat, atau kamu pilih Barnabas, seorang pembunuh, pemberontak? Orang-orang yang berkata, kami pilih Barnabas, dibebaskan. Wow. Mereka lebih memilih Barnabas untuk dibebaskan pada hari itu. Barnabas seorang pemberontak. Menurut pandangan orang Yahudi, ini adalah seorang yang paling berdosa, saudara. Maka dikatakan ia terhitung di antara para pemberontak. Barnabas seorang pemberontak. Pada waktu itu dia ada di antara mereka. Dan yang kedua, ada dua orang penjahat yang tersalibkan bersama-sama dengan dia. Ini juga pemberontak, ya kan? Jadi kata sekalipun ia menanggung banyak dosa, banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak, sekalipun demikian, saudara. Tapi di atas kayu salib itu, Alkitab mengatakan, ketika menjelang ajalnya, Tuhan Yesus masih berdoa buat para pemberontak, buat orang-orang yang menyalibkan, yang menyiksa dia. Dan dia berkata, Bapakku, ampunilah mereka, karena apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu. Dia berdoa, saudara. Nah, bagaimana dengan kita pada saat ini, saudara? Biarlah doa Yesus ini, saudara, perkataan Yesus ini yang terakhir atas kayu salib juga akan selalu menjadi landasan doa kita. Kalau misalnya kita melepaskan pengampunan, Bapa, ampunilah mereka, kan apa yang mereka lakukan itu mereka tidak tahu, saudara. Sama seperti Yesus itu, dia doa. Dan ini, saudara, yang dikasih Tuhan, ini sudah dinubuatkan. Dan Nabi Yesaya ini dia sudah membicarakan hal ini. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus adalah fakta yang tidak terbantahkan, baik pakai dalam sejarah maupun fakta di dalam Alkitab. Nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama tidak terbantahkan, saudara. Haleluya. Karena Alkitab pun juga mengatakan hal ini. Salah satunya itu adalah kitab nubuatan dalam perjanjian lama. Puji Tuhan, saudara. Coba kita lihat lagi 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang keempat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kebangkitan Yesus itu adalah untuk menggenapi kitab perjanjian lama. Puji Tuhan. Satu Korintus 15 ayat 4. Coba kita baca sana. Perhatikan Alkitab ini. Firman Tuhan, bahwa ia telah dikuburkan, Ya, dan bahwa ia telah dibangkitkan. perhatikan, ia telah dikuburkan, ia telah mati di atas kayu salib, dan ia dikuburkan, dan bahwa ia juga telah dibangkitkan. Terus Pada hari yang ketiga, ya, pada hari yang ketiga sesuai apa? sesuai dengan kitab suci. Ya, sesuai dengan kitab suci. Kitab suci adalah kitab perjanjian lama. Dan ini meneguhkan kembali, Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada para pembaca, kepada kita pada hari ini, bahwa memang kitab perjanjian lama sudah menubuatkan ia akan dikuburkan, ia akan mati dan dikuburkan, dan ia juga nantinya akan dibangkitkan, dan pada hari yang ketiga, saudara, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama. Seperti itu salah satunya kitab nubuatan yang saya bacakan tadi ini, saudara, yang kita sudah bacakan, apa yang sudah dibuat oleh kitab Nabi Yesaya. Rasul Paulus kembali mengingatkan balik lagi bahwa itu semuanya sudah ditulis di dalam kitab perjanjian lama. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, fakta ini tidak bisa dibantah oleh siapa. Alkitab mengatakan. Amin, saudara. Jadi ini iman kita. Ya, saudara. Coba kita lihat, ini dasar iman yang kedua ini, saudara. Mengapa Yesus harus bangkit dari antara orang mati? Tadi kita bicara untuk menggenapi kitab perjanjian lama. Kalau Yesus tidak mati, bangkit dari antara orang mati, maka kitab perjanjian lama itu tidak tergenapi, saudara. Masih menunggu, ya kan? Yang kedua ini adalah menjadi dasar daripada iman orang Kristen.
1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. Tolong bacakan. Nanti kita satu persatu, saudara saya. Firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12. 15 ayat 12. 1 Korintus 15 ayat 12. Firman Tuhan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ya, ada yang menyangka, ya kan? Dan memang dari dulu itu sudah ada orang yang memang tidak percaya. Tapi Paulus ini kembali, tadi saya sudah katakan dalam perjanjian lama sudah menulis ini, dan hari ini kita mendengar lagi Paulus menyatakan kepada kita terus, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, ya, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. ya. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus ini, Paulus mengatakan berarti mereka juga tidak percaya akan ada kebangkitan orang mati di akhir zaman. Terus, Tetapi ada yang kata Kristus tidak dibangkitkan, ya, maka sia-sialah pemberitaan kami. maka sia-sialah pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan yang mereka beritakan sampai hari ini terus. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ini dasar, saudara. Landasan iman Kristen adalah kematian dan kebangkitan Yesus dikatakan. Kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, saudara yang dikasih Tuhan, maka sia-sia. Sia-sia pemberitaan firman Tuhan, sia-sia apa yang ditulis dalam kitab perjanjian lama, dan sia-sia juga iman kita, saudara. Makanya tadi saya katakan, dasar iman Kristen itu bukan dasar karena perbuatan baik, bukan dasar karena kerendahan hati, tetapi dasar iman Kristen itu adalah dasar kematian dan kebangkitan Yesus, saudara. Amin, saudara. Kematian dan kebangkitan Yesus itu dasarnya. Ya. Terus, Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, ya, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Dia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar, kalau andai kata itu benar, ya, bahwa orang mati tidak dibangkitkan, bahwa orang mati dibangkitkan, ya. Terus, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. ya. Jadi sekali lagi saya ulangi. Jadi Alkitab mengatakan kalau ada orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu telah dibangkitkan, berarti dia juga percaya tidak ada kebangkitan orang mati. Sebab yang menjadi landasan dasar orang mati itu akan dibangkitkan, itu dasarnya dari kematian Kristus sebagai yang suruh dari semuanya. Terus, Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ya, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. ya. Dan jika Yesus dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan sia-sia, dan kamu masih dalam dosa. Ini dasarnya, saudara. Perhatikan di sini. Terus, Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. ya, kenapa dikatakan orang malang? Karena kita berharap, kita beriman kepada orang yang mati dan tidak bangkit, saudara. Maka Alkitab mengatakan kita ini adalah orang-orang yang paling malang dari semua manusia, saudara. Terus, Tetapi yang benar ialah tetapi ini kabar baiknya ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. amin, saudara. Nah, ini saudara, kabar baiknya kembali menegaskan kepada kita bahwa Yesus itu telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kenapa sampai Paulus berani mengatakan hal demikian? Saudara, Paulus tidak hanya berpegang kepada kitab nubuat dalam perjanjian lama, saudara, tetapi Paulus adalah salah satu saksi
dari Yerusalem pergi ke Damsik untuk pergi membunuh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya di sana. Dalam perjalanan kita berkata ia berjumpa dengan Tuhan. Tiba-tiba ia melihat surga terbuka, dia melihat silau dari surga, dan ada suara yang berseru, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, saudara? Dan disitulah Paulus mengetahui bahwa yang berseru itu bukan manusia biasa, bahwa dia adalah Yesus. Aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Dan Paulus pun percaya, dan dia tahu bahwa memang Yesus telah bangkit. Kalau selama ini mereka termakan dengan omongan orang-orang Yahudi, mereka termakan dengan omongan para imam-imam dan juga para tentara-tentara yang dibayar. Karena Alkitab berkata ketika Yesus bangkit, kuburan bangkit, maka dikatakan maka para tentara-tentara yang menjaga itu ketakutan lalu pergi. Mereka pergi membicarakan, menyampaikan kepada para imam-imam, para alim ulama, orang-orang Yahudi yang ada di bait Allah. Mereka berkata, mereka melihat peristiwa itu. Bagaimana caranya untuk menutup mulut? Mereka berkata, kamu jangan mengatakan apa-apa tentang hal itu. Katakan saja bahwa para murid yang telah mencuri mayatnya kepada Herodes. Katakan saja bahwa mayatnya telah dicuri. Nanti aku berikan uang, saudara. Berikan uang. Kamu tutup mulut, saudara. Nah, saudara, uang itulah, saudara, yang mencari dasar daripada orang-orang ini. Kalau mereka berbicara. Nah, saudara kami kasih Tuhan, Paulus salah satu orang yang terbakar kebohongan para alim ulama ini, orang-orang Yahudi pada waktu itu, saudara, bahwa tidak bangkit. Akhirnya mereka berusaha menganiaya orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus itu, saudara. Tetapi saudara, puji Tuhan, di dalam perjalanannya yang berjumpa dengan Yesus. Siapa yang lebih hebat dari Paulus? Dia orang Farisi. Dia sangat menekuni pengajaran hukum Taurat. Dia mengajari semuanya kitab perjanjian, dan dia tahu semuanya. Dan dia yang membicarakan, dia bersaksi tentang Yesus ini, saudara. Siapa yang lebih hebat? Pendidikannya, saudara, tidak diragukan. Dia juga seorang salah satu petinggi orang Farisi waktu itu. Ya, tetapi dia berjumpa dengan Yesus ini. Hidupnya diubahkan. Tadinya dia seorang tidak percaya, seorang yang ganas, seorang pembunuh, seorang penganiaya orang-orang Kristen, orang percaya kepada Yesus. Berubah hatinya. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Yesus. Seandainya dia tidak berjumpa dengan Yesus, maka mungkin dia akan bicara tentang ini. Dan mungkin dia juga masih jadi penganiaya. Makanya orang-orang yang tidak senang tentang kekristenan adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang firman Tuhan. Orang yang tidak mengerti tentang firman, saudara. Tapi hari ini dengar, kau mendengar kisah firman Tuhan ini, hidupmu harus berubah. Haleluya. Kalau selama ini mungkin kau orang-orang percaya tentang Yesus, tidak percaya kematian dan kebangkitannya, atau mungkin engkau sehari-hari terakhir ini engkau tidak menyukai tentang iman kekristenan karena kita beriman kepada Yesus. Hari dengarkan firman Tuhan, Yesus itu memang sudah bangkit. Kalau engkau tidak percaya sama dia, maka engkau tetap berada dalam dosa. Amin, saudara. Engkau tetap berada dalam dosa, karena firman Tuhan berkata, karena Alkitab berkata di sini bahwa dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, kamu dan juga sia-sia dan kamu masih dalam dosamu. Demikian binasa orang-orang yang mati di dalam Kristus, dikatakan sini. Tetapi hari ini kabar baiknya, Yesus telah bangkit dan telah bangkit, maka dosa dihapuskan oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau kau tidak percaya tentang kematian kebangkitan Yesus, maka engkau tetap berada di dalam dosa dan hukuman Allah tetap ada. Haleluya. Puji Tuhan. Ini dasar iman kita. Itulah Paskah yang sesungguhnya, saudara. Roma 4 ayat 25 dikatakan begini, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin, saudara. Siapa berkata ini? Paulus, seorang dulunya yang tidak percaya, seorang pemberontak terhadap iman kekristenan. Dia seorang pembunuh, tapi hidupnya diubahkan, dan dia berkata bersaksi, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Kenapa dia berani berkata demikian, saudara? Karena pelanggaran kita, karena dia belajar dalam kitab perjanjian lama.
Yesus tidak dibangkitkan, tidak mungkin kita dibenarkan, saudara. Tidak mungkin akan ada penebusan. Sekalipun dia mati di atas kayu salib, tapi kalau dia tidak bangkit, maka tidak ada penebusan salah, tidak ada pembenaran. Kita tetap ada dalam dosa, saudara. Ini menemukan kita, saudara. Coba baca Roma 10 ayat 9 sampai 10. Nah, saudara, perhatikan ini, saudara. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ulang coba tadi. Bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Ulang, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, terus dan percaya dalam hatimu, dan percaya dalam hatimu, dalam rohmu, kata firman Tuhan, terus bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Ya, bahwa Allah telah membangkitkan Dia, terus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin, saudara. Inilah dasarnya. Kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus itu telah mati dan dibangkitkan dari antara orang mati, maka tidak ada keselamatan dalam diri kamu. Tapi hari ini kalau kau dengarkan firman Tuhan, Alkitab mengatakan, jika engkau percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan percaya dalam rohmu, dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati, maka Alkitab berkata, maka kamu akan diselamatkan. Amin, saudara. Kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari mana? Dari kematian kekal, saudara. Dari kematian kekal. Diselamatkan dari mana? Dari maut, saudara. Dan itu yang ditakuti oleh manusia. Mereka takut maut dan kematian kekal. Tapi hari ini kabar baiknya, kalau hari ini kau dengarkan firman Tuhan, engkau belum mengerti firman Tuhan sungguh-sungguh, dan kau belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat, Alkitab berkata, dan juga mungkin hari ini engkau masih ragu-ragu tentang keselamatanmu, apakah kau diselamatkan atau tidak, maka kabar baik adalah perayaan Paskah hari ini. Dikatakan kalau engkau mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau percaya di dalam rohmu, dalam segenap hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Amin, saudara. Terus, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. amin, saudara. Hati dan mulut ini, saudara, dikatakan, kalau kita percaya mengaku Yesus itu, bahwa dengan mulut kita Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita diselamatkan, saudara. Maka dikatakan, karena dengan hati kita, di dalam hati, dalam roh kita percaya bahwa Yesus itu telah dibangkitkan, menang atas maut, saudara, maka kamu dibenarkan. Maka dikatakan kebangkitannya itu membenarkan kita, saudara. Sekali lagi, kalau dia mati saja, itu biasa. Orang lain pun juga biasa. Orang yang mati disalibkan itu banyak. Pada waktu itu hukuman orang-orang Romawi yang dianggap pemberontak, paling berdosa, itu salib, saudara. Dan Yesus disalibkan. Itu biasa, saudara. Dan dia mengambil rupa seperti itu, mati di atas kayu salib yang terhina. Tetapi perbedaannya dengan manusia yang lainnya, ia mati, dikuburkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan semua orang yang disalibkan, tidak ada satu orang pun yang mati kemudian dibangkitkan. Hanya Yesus satu-satunya, saudara, yang mati dan dibangkitkan dari antara orang. Maka dikatakan kebangkitannya itu membenarkan kita, kebangkitannya menguduskan kita, kebangkitannya itu menyelamatkan kita. Amin, saudara. Inilah Paskah, hari kemenangan bagi kita semuanya. Makanya setiap hari kita beribadah pada hari Minggu, kita selalu memperingati hari di mana Yesus telah bangkit dari kematian. Itu hari kemenangan bagi kita. Itu hari di mana kita berpesta, pesta secara rohani, memuji dan menyembah Tuhan. Itulah dikatakan Paskah yang sesungguhnya, berpesta di dalam pujian, dalam penyembahan, karena kita memperingati hari di mana Tuhan kita telah membebaskan kita dari hukuman maut. Demikian pun juga dalam perayaan orang-orang Yahudi. Setiap kali mereka merayakan berpesta, mereka berpesta merayakan hari di
mereka telah dibebaskan dari perbudakan Mesir, saudara. Sambil mereka makan roti tidak beragi, sayur pahit, dan makan daging domba dan lain sebagainya. Itu pesta. Tapi bagi kita tidak melakukan pesta itu, tapi kita merayakan pesta hari di mana Tuhan kita Yesus itu telah menang atas maut dan kita itu menang atas maut. Amin, saudara. Lebih luar biasa. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, sering juru saya khotbah. Yang ketiga itu, Yesus itu bangkit itu dari antara orang mati. Itu dia mengalahkan maut, saudara. Dia mengalahkan kematian. Coba baca 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 26. Firman Tuhan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, Ya, karena Adam, maka maut, dosa itu, kematian itu, yang mati di sini itu rohnya. Kalau mati jasmani, semua orang pasti akan mati. Yang ditakutkan itu adalah mati rohani, mati kekal. Itu penghukuman kekal namanya. Dan penghukuman ini datang itu dari satu orang, maut atau kematian datang satu orang manusia, yaitu pelanggaran Adam. Terus demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. demikian juga kebangkitan orang mati datang satu orang manusia, itulah manusia Yesus Kristus yang telah menang atas maut. Terus Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, ya, demi orang telah mati sebagai keturunan Adam, persekutuan dikatakan keturunan Adam. Terus demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. ya, dihidupkan kembali. Artinya tadi kita mati secara rohani karena persekutuan kita dengan Adam, tapi karena iman kita kepada Yesus Kristus dikatakan maka kita dihidupkan kembali. Ada kehidupan yang baru, saudara. Karena dikatakan kalau engkau percaya di dalam hatimu bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian, engkau diselamatkan, dihidupkan kembali. Terus, Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. ya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. ya, menjadi miliknya, kita menjadi miliknya pada saat kedatangan yang kedua. Terus, Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, ya, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, setelah ia mengalahkan, membinasakan, menghancurkan segala pemerintah duniawi. Terus, kekuasaan dan kekuatan, ya, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, ya, karena ia harus memegang sebagai raja. Terus, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. ya, terus, Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. amin, saudara. Dan musuh yang terakhir, saudara, yang dibinasakannya itu adalah maut. Maut ini adalah kematian kekal, saudara. Dan itu yang ditakuti manusia. Karena upah dosa itu adalah kematian. Upah dosa itu maut, itu kematian kekal, saudara. Dan Alkitab berkata, dengan mati dan bangkitnya dari kematian itu, saudara, dengan bangkit dari kematian itu dia mengalahkan kematian, dibangkitkan kembali, saudara. Jadi Yesus itu yang bangkit, dan itu ada kebangkitan orang-orang yang mati. Haleluya, puji Tuhan. Dari sini kita melihat di sini luar biasa dikatakan bahwa Yesus itu telah mati, dia bangkit, dan dia mengalahkan maut. Musuh yang telah dibinasakannya itu adalah maut. Karena upah dosa itu adalah maut. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat lagi 1 Timotius 6 ayat 16. Tolong baca. Firman Tuhan 1 Timotius 6 Ayat 16. ayat yang ke-16. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia,
Ya. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Dan memang manusia biasa tidak bisa melihat dia karena penuh kemuliaan. Terus Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. puji Tuhan. Jadi sini hanya dia. Siapa itu dia? Tuhan Yesus satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Semua manusia takluk pada kematian, tetapi Yesus tidak takluk kepada maut. Makanya dia mati. Nah, saudara, kebangkitan Yesus itu menandai kebangkitan kita juga sebagai orang-orang beriman kepadanya. Dan kita yakini, saudara, sekalipun nanti pada akhirnya tubuh kita secara jasmani ini satu waktu akan kembali ke tanah, tetapi roh kita dibangkitkan. Sesungguhnya kita tidak mati karena kita bersatu dengan Sang Bapa dalam kerajaan yang kekal. Puji Tuhan. Ya. Coba kita lihat di sini ya. Ibrani 2 ayat 14 dikatakan begini, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi katakan bahwa dengan kematiannya ia mengalahkan, ia memusnahkan. Nah saudara, untuk menggenapi ini maka dia harus bangkit, saudara. Dan dikatakan ia memusnahkan itu dia iblis yang berkuasa atas maut, yang berkuasa atas kematian, saudara. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kuasa maut itu tetap mengikat mereka. Siapapun dia, saudara, siapapun dia. Makanya kita berkata, pada saat Yesus itu mati, ia turun ke alam maut, dunia orang mati di sana, ia memberitakan berita kemenangannya atas maut, saudara. Dan pada hari yang ketiga, ketika kita berkata pada saat dia bangkit, maka kuburan tadi yang terbuka, orang-orang kudus bangkit bersama-sama dengan dia, saudara. Dia memberitakan, dia memproklamirkan, dia memperkenalkan bahwa akulah Mesias, aku telah menang atas maut. Dia memberitakan berita di sana, bukan lagi berita pertobatan, karena tidak ada lagi pertobatan setelah orang meninggal. Orang bertobat itu pada saat dia masih hidup, tapi kalau dia sudah meninggal, tidak ada lagi berita pertobatan di sana. Berita pertobatan itu adalah pada saat engkau masih hidup pada saat ini, itu ada kesempatan. Tapi setelah kematian tidak ada lagi. Makanya Yesus itu turun, dia Alkitab memberitakan Injil, artinya dia memberitakan, memproklamirkan kemenangannya atas maut. Oh, saya sudah menang atas maut. Ini semuanya dilepaskan. Orang-orang yang terikat, orang-orang kudus yang terikat, yang dikuasai tadi maut ini dilepaskan. Karena istilah menang atas maut. Demikian pun juga kita dikatakan, kita yang beriman, saudara, diberikan kemenangan atas maut atau atas kematian yang kekal. Dan kabar baiknya, dalam berita Paskah hari ini, engkau telah dibebaskan dari kematian yang kekal. Amin, saudara. Katakan kirikan, engkau dibebaskan dari kematian yang kekal. Puji Tuhan. Ini berita, saudara. Amin. Ayat paling terakhir, saudara. Saya akan tutup ayat ini. Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Saudara. Firman Tuhan, kitab Wahyu pasal 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ya, ini adalah Yohanes ketika ia melihat Yesus dalam tubuh kemuliaannya, terus sama seperti orang yang mati, ya, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, jangan takut. aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal. Sebelum segala sesuatu aku sudah ada, dan juga yang akhir, Alfa dan Omega. Terus, dan yang hidup. Dan yang hidup. Terus, aku telah mati. Aku ini telah mati. Terus, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wah, luar biasa. Siapa ini? Tuhan Yesus sendiri. Siapa Tuhan Yesus itu? Itu jaminan keselamatan bagi kita. Dan ini dilihat oleh Rasul Yohanes ketika berada di dalam pulau Patmos, saudara. Dia melihat
Yesus dalam tubuh kemuliaannya, pada saat dia melihat kemuliaan yang luar biasa, firman Allah berkata, lalu Yohanes tersungkur di bawah kakinya. Dia tidak merasakan lagi tubuhnya seperti orang hidup, karena seperti orang yang mati, saudara. Seakan-akan dia sudah mati. Tapi Alkitab berkata, Yesus datang, dia menjamah dia berkata, Yohanes jangan takut. Dia memperkenalkan, aku ini adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia berkata begini, dan yang hidup dikatakan, aku ini telah mati, dikatakan, aku telah mati. Dia kembali menegaskan kepadanya, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Ini kembali meneguhkan Rasul Yohanes agar dia jangan ragu-ragu memberitakan Injil, kabar baik. Makanya tadi penulis kitab Markus dikatakan begini, lalu ia beritakan kepada mereka, pergi beritakan ini, kabar sukacita, kabar kemenangan yang kekal, yang tak terbinasakan, yaitu berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah Paskah yang kita rayakan hari ini, Paskah kemenangan. Dikatakan bahwa yang Paskah kemenangan dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan dia hidup, yang telah mati, namun dia telah hidup kembali sampai selama-lamanya. Itu kemenangan bagi kita, itu Paskah, kabar baik bagi kita. Jadi berbahagialah saudara dasar. Hari ini kita mendengarkan kabar baik. Dialah Alfa dan Omega, dia berkata. Ialah yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia memegang kunci maut. Kenapa dia memegang? Karena dia sudah merebut maut dan kerajaan maut dari kuasa iblis itu, saudara. Jadi maut dan kerajaan maut tidak berkuasa di atas tubuhnya. Makanya firman Tuhan katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut telah ditelan oleh kematian. Nah, kita lihat, maut ditelan. Dan siapa yang sudah mengalahkan maut? Hanya satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Dialah anak domba Paskah yang telah tersembelih bagi saudara dan saya. Amin.